Tiba-tiba Ayu ini ngedenger suara yang nggak tahu sumbernya, tapi kayaknya sumbernya itu dari gitar itu. Ting! Hello guys, my name is Devita Anggreni. You can call me Devita. Malam ini gue mau cerita. Cerita ini bermula dari sepasang. Kenapa sepasang? Karena dia cewek dan cowok. Nah, kita sebut aja di dalam tokoh ini yaitu Raka sama Ayu. Jadi, si Raka sama Ayu ini, mereka itu sekolah di salah satu universitas yang ada di kota Bogor. Ya, Bogor ini kita sebut aja kota samaran. Ayu ini merupakan anak tunggal dari kedua orang tuanya. Dia memiliki tinggi 160 cm dengan BB kurang lebih 55 kilo dan dia punya rambut itu sebahu, kulitnya itu kuning langsat. Ya lumayan lah untuk ukuran badan dia tuh perfect gitu ya. Karena dia merupakan anak tunggal, jadi otomatis dia itu disayang banget sama kedua orang tuanya. Lain hal dengan si Raka. Nah, kalau si Raka ini sebenarnya dia itu anak tunggal, tapi sayang banget kedua orang tuanya itu udah nggak ada. Jadi selama dia ini hidup, dia ini ditanggung oleh siapa? Jadi dia itu ditanggung oleh Pak D dan budenya. Si Raka ini tinggal di Bogor, kalau untuk Pak D dan budenya itu tinggal di Semarang. Jadi otomatis tuh mereka tuh beda kota gitu. Terus untuk orang tuanya si Raka ini, mereka itu udah meninggal dari sejak si Raka itu kelas 9 atau kelas 3 SMP. Ya bayang lah ya kayak ditinggalin sama orang tuanya di usia segitu. Si Raka ini selama kuliah itu dibiayain siapa gitu kan? Ya si Raka ini selama kuliah dibiayain sama Pak D sama budenya. Yang otomatis kan mereka ini kan jadi walinya si Raka ya. Tapi itu ya nggak full juga karena otomatis si bokap sama nyokapnya si Raka ini dia orang tuh ninggalin warisan ya walaupun nggak banyak juga tapi ya lumayan lah buat kehidupannya si Raka sampai sekarang. Dengan kondisi kayak gini Raka itu nggak tinggal diam guys, jadi dia ini nih kerja part time gitu. Jadi kalau misalnya dia siangnya kuliah dia malamnya itu kerjanya itu bisa jadi pelayan kafe, terus kadang dia ikut WO IO gitu-gitu. Jadi dia nggak tinggal diam lah, dia nggak pasrah gitu aja terus ngandelin Pak D sama budenya gitu. Pokoknya ya dia tuh sibuk banget lah hari-hari dia tuh kalau nggak kuliah ya kerja. Terus untuk profilnya si Raka ini gimana? Ya kalau untuk perawakannya si Raka ini tingginya sekitar 170 cm, kurang lebih itu segitu. Terus untuk BB-nya itu sekitar 60 kilo, terus kulitnya itu sawo mateng tapi nggak mateng banget, rambutnya ikal. Terus dia itu pakai kacamata dengan bingkai frame warna hitam, ya kebayang lah ya kayak gimana. Dia nggak gampang menyerah, dia nggak mental health gitu kan. Lalu ada hubungan apa antara Raka sama Ayu? Ya gimana ya, mereka itu sebenarnya kalau kita sebut mereka itu temenan, kayaknya tuh hubungan mereka tuh pasti kayak orang yang lebih dari sekedar temenan. Tapi kalau pacaran, ya kenyataannya mereka tuh nggak pernah ngungkapin perasaan hubungan satu sama lain gitu. Maksudnya ngungkapin perasaan satu sama lain. Jadi otomatis ya kalau mungkin kalau zaman sekarang mereka itu disebut kayak HTS atau terjebak friendzone. Terus kalau dipikir ya, kan Ayu tadi itu kan kondisinya anak tunggal gitu ya. Otomatis kan dia itu harusnya orang tuanya tuh lebih protektif gitu sama dia. Tapi ya enggak gitu. Kalau untuk Raka itu orang tuanya si Ayu tuh nggak masalah. Karena menurut orang tuanya si Ayu, si Raka ini juga anak yang baik gitu. Nggak neko-neko. Terus kayak ya pokoknya pekerja keras. Jadi di mata orang tua yang si Ayu tuh nggak masalah. Mereka itu temenan sampai sedekat itu tuh nggak masalah gitu. Bahkan si Raka ini hampir tiap hari itu tuh main ke rumahnya Ayu. Ya nggak ketang cuma sampai halaman rumahnya si Ayu doang. Kayak cuma nganterin Ayu. Terus kayak kadang makan siang di rumahnya Ayu. Jadi kalau bisa dibilang justru keluarganya si Ayu ini ngebantu banget perekonomiannya si Raka selama si Raka ini kuliah di Bogor. Tapi kenapa ya mereka tuh masih kejebak hubungan friendzone kayak gitu? Secara kan ya orang tuanya si Ayu aja nggak masalah gitu loh dengan kondisinya si Raka tadi gitu. Ya jangankan kok harta gitu, orang tua pun si Raka tuh nggak ada. Mungkin di sini si Ayu ini sebagai cewek ya gengsi lah ya secara gitu, masa sih cewek nembak duluan gitu kan, ya nggak mau lah, gimana ya cowok dong yang nembak duluan gitu kan ya. Nah terus tapi kondisi si Raka ini juga bingung gitu loh, kayak ya gue miskin gimana gue mau nembak si Ayu, ya pasti kan insecure lah ya. Oke tapi apapun itu sejauh ini hubungan mereka ya nyaman-nyaman aja kayak gitu, mereka nggak masalah dengan hubungan mereka, yang penting mereka tetap baik-baik aja. Jadi kan tadi Raka itu kan sering banget ya ke rumahnya si Ayu, kayak makan di rumahnya Ayu, terus
main di rumahnya Ayu. Pokoknya intinya kalau pas dia lagi nggak ada kerjaan atau apa, pasti sisa waktu dia itu banyak dihabisin di rumah Ayu. Jadi kayak kebiasaannya itu, kalau misalnya mereka itu sehabis makan siang misalnya bareng-bareng sama ibunya Ayu juga, sama Ayu gitu. Nah, mereka itu biasanya sehabis itu, ya mereka itu duduk-duduk di teras depan rumahnya. Nah, sambil duduk-duduk ini, biasanya si Raka ini nih main gitar gitu. Jadi kayak Raka yang genjreng, terus si Ayu ini yang nyanyi gitu. Oh ya, BTW di sini ini si Raka ini punya gitar. Gitar itu peninggalan dari bokapnya si Raka. Jadi kondisi gitar ini masih mengkilap, tapi udah tua koyak ya gimana ya, namanya peninggalan. Jadi kayak si orang tuanya si Raka ini ya ninggalinnya ya cuma ninggalin gitar tua koyak itu. Jadi ketika kayak si Raka genjreng, si Ayu ini nyanyi, karena kebetulan juga suaranya si Ayu ini bagus gitu. Ya secara kayak kalau kita mikir gitu ya, kayak Ayu ini hidupnya sempurna banget gitu, udah anak tunggal, full kasih sayang, cantik, suaranya bagus gitu. Ya pokoknya Raka sebenarnya kayak kebalikan dari Raka lah ya, walaupun menangnya Raka dia ganteng aja gitu. Tapi dia baik juga sih. Tapi kondisinya si Raka ini juga beruntung banget sih. Dia walaupun sebatang kara dia bisa kenal sama keluarganya si Ayu gitu. Keluarganya kan baik banget sama si Raka, terus tanpa mikirin backgroundnya si Raka. Jadi ya gimana sih kayak kita kenal sama orang yang bukan saudara, bukan keluarga, bukan apa-apa gitu. Tapi orang itu baik banget. Oke, lambat laun seiring berjalannya waktu, sampailah di titik mereka itu udah mau wisuda. Jadi kayak ceritanya di sini tuh mereka tuh tinggal 1 minggu lagi nunggu wisuda. Jadi inilah tepat waktunya si Raka sama Ayu ini wisuda. Tapi di sini Pade sama budenya si Raka ini nih nggak dateng karena bagi Raka kayak udahlah gue nggak mau ngerepotin gitu. Apalagi kan wisuda itu cuma dari jam 7 sampai jam 12 ya. Jadi otomatis ngapain lah gitu kan, kayak Pade sama budenya harus jauh-jauh dari Semarang tadi kota Samaran ya, kayak apa Pak Desa Budenya itu harus jauh-jauh dari Semarang nemuin ke Bogor cuma buat acara dari jam 7 sampai jam 12 gitu. Jadi kayak Raka ini udah tahu diri aja. Jadi selama itu ya udah si Raka ini nebeng aja orang tuanya sama orang tuanya si Ayu ini. Pokoknya yang penting prinsipnya si Raka ini wisudanya udah kelar, dia mau buru-buru cari duit karena ya gimana ya, dia kan sebatang kara ya, masa dia mau ngerepotin Pak D sama budenya mulu gitu kan. Jadi otomatis selesai dia kelar wisuda, dia itu pokoknya selalu apply lamaran kerja di mana-mana gitu. Terutama sih di Kota Bogor. Kenapa dia tetap milih Kota Bogor? Ya karena dia tuh kalau bisa itu nggak jauh dari si Ayu. Tuh kan udah segitunya aja mereka tuh masih kayak friendzone gitu kan. Tapi takdir berkata lain, dia udah apply di Kota Bogor itu tuh bener-bener nggak dapet lamaran sama sekali. Sampai suatu hari dia itu keterima lah lamaran kerjanya itu, tapi kotanya tuh jauh banget. Ya anggaplah ya kita di sini kita sebut aja Sulawesi. Kota ini kita sebut aja di kota Sulawesi. Nah karena kondisinya dia keterimanya di Sulawesi, jadi di suatu hari itu dia datanglah ke rumahnya si Ayu. Dia pengen nanya pendapatnya sama Ayu dan ibunya Ayu. Terus ngomong-ngomong untuk bapaknya si Ayu ini, dia itu kerja di luar kota ya, jadi dia jarang banget ada di rumah. Jadi pas kan posisinya Raka ada di situ tuh pas kayak sebagai pengganti laki-laki yang ada di rumahnya si Ayu. Jadi abis itu dia ini nanya nih pendapat sama si Ayu. Yu gimana ya Yu, gue galau banget Yu. Tapi gimana kalau nggak gue ambil nanti gue nggak ada duit, tapi gue galau banget yuk, jauh banget. Terus si Ayu ini ngejawab, ya kalau gue sih pengennya enggak ya kak, gue pengennya lo tetap di sini, tapi kan gue nggak boleh egois kak, ya lo harus tetap ngelanjutin hidup lo. Menurut gue juga lo udah berusaha banget di sini. Ya kalau lo nanya gue ya gue galau banget kak. Terus di tengah obrolan mereka ini, ibunya Ayu tuh ikut nimbrung. Raka nggak mau coba nyari-nyari lagi di sini. Di sana tuh jauh loh kak. Terus Raka ini ngomong, Raka sih pengennya juga gitu bu, tapi ya gimana? Raka udah coba bu, kayaknya Raka udah nyerah deh. Tapi kayaknya emang nggak ada hasil. Tapi Raka juga nggak bisa kan bu, diem aja. Raka juga nggak enak bu kalau harus ngerepotin Pade sama Bude terus di Semarang. Belum lagi kalau Raka di sini. Raka masih ngerepotin bapak, ibu, sama Ayu. Terus ibunya Ayu tuh langsung nyangkal. Ibu tuh gak pernah loh kak ngerasa direpotin sama kamu jangan ngomong gitu. Ibu tuh sayang sama kamu.
Ibu tuh udah nganggep kamu kayak anaknya ibu. Terus di kondisi kayak gitu, si Raka tuh nggak kuat nahannya gitu. Kayak dia tuh terharu gitu. Ternyata ya tadi lah ya, kayak keluarganya si Ayu ini kan bukan siapa-siapa gitu, tapi segitu sayangnya sama dia. Jadi sampai di titik itu tuh Raka itu nangis sejadi-jadinya. Terus di sini ibunya si Ayu ini ngomong, ya udah kalau emang kayak gitu nggak apa-apa, tapi Raka di sana jaga diri baik-baik ya. Ibu sama bapak sama Ayu di sini cuma bisa doain Raka. Kalau Raka butuh apa-apa, Raka nggak boleh sungkan-sungkan ya. Oke, akhirnya pokoknya di situ haru biru. Pokoknya di ruangan itu tuh bener-bener kayak kayak sedih banget lah, sampai di satu titik si Raka ini ngasih gitarnya sama si Ayu. Ingat kan tadi gitar tua? Oke, gitar itu warna kuning, gitar tua udah koyak. Ya si Raka ini pengen ngasih gitar itu buat si Ayu gitu. Karena Raka ini bener-bener nggak ada kenang-kenangan buat ditinggalin sama si Ayu. Terus si Raka ini ngomong sama si Ayu, Yu, gue kan mau pergi, gue nggak bisa ngasih apa-apa, gue nggak bisa ngasih kenang-kenangan buat lo. Jadi gue ngasih gitar ini ya buat lo, iya sih, ini udah koyak, tapi ya gimana, gue bisanya cuman ini. Semoga lo nggak apa-apa ya, Yu. Terus kayak Ayu ini karena nggak mau lah ya, sedih terus kayak gitu-gitu. Terus si Ayu ini ngejawab, ya lo kalau mau ngasih duit kayak kah, gitar tua kalau kasih ke gua, udah tahu gua nggak bisa main gitar. Kak, tapi kan gitar ini kenang-kenangan kak dari bokap lo. Emang kalau ini dikasih ke gua lo nggak bakal kangen buat mainin. Ini kan satu-satunya kak dari bokap lo. Enggak lah yuk, nggak apa-apa. Lagian kan itu juga cuma gitar tua. Gue rasa lo yang bakal jauh lebih kangen sama gitar itu. Lo pasti bakal kangen waktu kita mainin kayak gini sering-sering pas gue lagi ada di sini. Terus si Ayu ngomong, tapi kan gue nggak bisa main gitar kah? Nanti kalau debuan gimana? Makanya yuk, belajar, jangan males. Siapa tahu nanti kalau lo kangen sama gua, lo bisa genjrengin itu gitar, lo bisa peluk itu gitar. Pokoknya gue yakin sih, kayaknya lo yang lebih butuh sama gitar itu. Oke, seiring berjalan waktu, sampailah di pertanyaan Ayu. Tiba-tiba Ayu tuh ngomong, Kak kok gue sedih ya? Kak gue mau tanya deh sama lo. Lo ntar kalau pas pulang libur kerja, lo mau baliknya kemana kah? Ke Bogor apa ke Semarang tempat Pak D sama Bude lo? Ke Bogor aja ya kah? Terus lo baliknya kapan? Terus di sini si Raka jawab, rame amat sih yuk pertanyaan lo, tapi kayaknya gue baliknya bakal ke Semarang deh yuk. Secara kan gue udah lama banget gak ketemu sama Pak D dan Bude gue. Terus si Ayu ini jawab, ah kok lu gitu kak, emangnya lu gak kangen sama gua, sama ibu? Terus si Raka ini jawab, ya kangen lah Yu, tapi kan gimana? Gini aja deh kalau enggak, nanti lo aja ya yang main ke Semarang. Lo ajakin bapak sama ibu. Nanti kalau lo main ke Semarang, pas gue balik ke Semarang, lo bawa ya gitarnya. Nanti kita main bareng di sana. Oke, obrolan itu terus berlanjut sampai akhirnya jam 11 malam. Mereka main gitar di jam 11 malam itu. Pokoknya malam itu tuh kayak jadi malam perpisahannya Ayu sama si Raka. Sampai pada keesokan harinya, Raka itu harus siap-siap karena besoknya si Raka itu udah harus terbang ke kota Sulawesi. Di sini Raka berangkat ke Sulawesi itu hari Sabtu. Akhirnya di sini Raka dianterin sama Ayu dan ibunya Ayu. Raka di sini posisinya udah sampai di kota Sulawesi. Ketika sampai bandara, Raka di sana langsung buru-buru buat ngontak si Ayu. Orang yang pertama kali dia hubungin yaitu si Ayu, tapi cuma lewat WA karena di sana kan kayak pasti kan dia lagi hektik ya buat keluar dari bandara. Di sini isi WA Raka ke Ayu itu gini, Yu gue udah sampai, thanks ya Yu buat semuanya, gue sayang sama lu. Nanti gue kabarin lagi ya. Di sini Raka lalu cari pintu bandara buat keluar dari bandara itu. Sementara posisi si Ayu ini dia seneng dong kayak kegirangan tiba-tiba ada WA dari handphonenya dia. Ketika dia buka WA itu, dia senyum terus dia jawab, "Oke Kak, hati-hati ya kamu di sana. Walaupun sekarang kita udah jauh, sering-sering ya kabarin."
Oke, akhirnya WA itu kekirim ke Raka, tapi Raka itu udah nggak balas lagi chatnya si Ayu, sampai ditunggu sama Ayu itu sampai pukul 15.00, tapi juga nggak dibales. Sampai akhirnya dia nunggu sampai malam hari, sampai jam 8 malam, itu Ayu nih ngeduga-duga gitu. Kok Raka nih nggak ngontak gua ya gitu. Kayak, kenapa sih Raka nggak ngontak gua? Dia masih berpikir positif. Mungkin Raka sibuk kali ya, Raka lagi beberes kali ya. Ya udahlah, kalau emang kayak gitu. Sampai akhirnya di keesokan harinya, itu di hari Minggu, si Ayu ini udah nungguin chat dari si Raka, tapi juga nggak ada. Chat dari Raka itu bener-bener nggak ada gitu. Dia sampai uring-uringan, dia sampai ngomong sama ibunya gitu, kok Raka nggak chat aku ya Ma gitu kan. Tapi di sini ibunya ya menanggapi dengan bijak gitu ya. Mungkin si Raka lagi sibuk lah, namanya dia juga baru nyampe, mungkin dia lagi beberes, lagi siap-siap. Coba besok ditunggu aja sampai Senin sore. Soalnya kan Raka juga di sana masih training, jadi otomatis dia mungkin lagi banyak yang perlu dipersiapkan. Sampai akhirnya keesokan harinya di Senin sore itu juga nggak ada chat dari si Raka. Si Ayu ini nggak dihubungin sama sekali sama si Raka ini. Sampai akhirnya gengsinya Ayu yang ditunda-tunda dari ketika Raka datang yang Raka udah nggak bales chat. Akhirnya si Ayu ini ngontak si Raka. Kalau di mana sih? Kok nggak WA gue lagi? Gila lo ya. Pokoknya kayak gitu. Terus si Raka ini nomornya diteleponin tapi juga nggak diangkat. Pokoknya pikirannya si Ayu ini udah OVT, tapi OVT-nya dia itu kayak, ah parah nih si Raka, pasti dia udah punya teman baru, pasti dia udah punya gebetan baru, dia lupa sama gua. Tapi kadang dia juga mikir gitu, gimana kalau Raka di sana nggak ada duit? Gimana kalau si Raka di sana kecopetan? Atau gimana kalau Raka di sana nggak ada kuota gitu? Tapi kan harusnya Raka mikir gitu loh. Kalau emang dia nggak ada kuota atau nggak ada duit, dia bisa kali ya ngontak gua minjem HP siapa kek, ngontak gue buat apa kek, minjem duit dulu kayak sama gua, gocap kek, atau berapa kek buat beli kuota atau gimana gitu. Tapi ya si Raka ini bener-bener kayak hilang gitu aja gitu. Kayak pokoknya di sini tuh bener-bener si Ayu ini udah OVT, tapi OVT-nya si Ayu tuh kayak pikirannya tuh cuman kayak Raka ada orang lain aja pikirannya. Pokoknya tuh kayak gitu. Si Ayu ini udah lesu banget, dia di kamar, dia udah nggak tahu mau ngapain. Terus sampailah dia di kamar itu, terus dia baru sadar. Dia tiba-tiba ngeliat gitar yang diberikan sama si Raka itu ada di pojokan meja kamarnya si Ayu. Terus ketika dia ngeliat gitar itu, dia ngerasa kayak kangen banget sama si Raka itu. Dia kayak yang ngomong sama si gitar itu, Kak, lo di mana sih, Kak? Gue kangen, Kak, sama lo, Kak. Sorry ya, kemarin lo bilang sayang ke gue, nggak gue jawab. Kan, jadi kan kemarin itu kan si Raka itu kan ngechat kan, gue sayang sama lo yuk. Pas dia itu keluar dari bandara itu, tapi karena si Ayu ini gengsi, jadi sama Ayu tuh yang sayang itu tuh nggak dijawab gitu. Jadi di sini nih si Ayu ini nih sadar gitu loh, kayak dia tuh sedih gitu loh. Kayak, ya Kak, kenapa sih Kak? Apa lo marah? Ya kemarin lo ngomong sayang ke gue terus gak gue jawab. Pokoknya di situ tuh kayak udah OVT sambil megang gitarnya si Raka tadi. Kan tadi posisinya si Ayu itu kan meluk gitarnya si Raka. Nah terus Ayu ini sadar baju dia ini kotor. Terus dia ngomong, Kak gitar lo sampai berdebu kayak gini padahal baru lo tinggal beberapa hari. Gue bersihin ya Kak. Terus pas dia lagi bersihin gitar itu, tiba-tiba ada suara. Yuk, jangan dilap semua gitarnya. Nanti kalau dilap semua, gue jadinya bener-bener pergi dari elo. Hah? Di sini Ayu kaget dong. Lah, itu suara apa? Suara dari mana? Kok tiba-tiba ada suara kayak gitu? Pokoknya di sini pikiran Ayu kayak, aduh kayaknya gue halusinasi deh. Gue kayaknya karena kangen deh gue sama si Raka. Tapi dia juga mikir, apa jangan-jangan bokapnya Raka nggak seneng ya gue nahan gitar anaknya. Pokoknya di sini pikiran Ayu tuh kayak bener-bener kayak OVT, nggak tahu. Tapi dia tuh nggak takut, cuman kayak dia tuh bingung aja. Itu suara dari mana? Apa halusinasi dia doang? Nah, jadi karena di sini dia kepikiran bahwa dia tuh cuma halusinasi, ya udahlah ya, akhirnya gitar itu ditaruh aja di mejanya lagi gitu, di meja riasnya si Ayu. Terus abis itu si Ayu ini baliklah ke kasurnya sampai pukul 11 malam. Tiba-tiba Ayu ini ngedenger suara yang nggak tahu sumbernya, tapi kayaknya sumbernya itu dari gitar itu. Ting. Terus dia di situ tetap diem aja. Dia tuh kayak bener-bener fix gue halusinasi sih.
parah. Dia malah cuman ngomel aja gitu, kayak, "Kah, bokap lu marah kah? Beneran kah? Ini kayaknya bokap lu marah deh. Kok gitar lu bunyi kah?" Ya udahlah ya, karena mungkin dia udah halusinasi, dia capek, tapi di sini tuh Ayu tuh kayak nggak takut gitu. Terus akhirnya si Ayu ini ketiduran sampai pagi. Nah, suara gitar itu kan tadi kan kejadian di Senin malam Selasa. Nah, ini posisinya Selasa pagi. Jadi ketika jam 5.30 si Ayu ini ngecek handphonenya. Dia otomatis yang dia cek pertama adalah chat WA dia ke Raka. Dia lihat, "Hah, kok udah nggak checklist, udah centang biru gitu. Oh, si Raka udah aktif, semeringah nih, si Ayu ini semeringah gitu, kayak, Raka nih, ini nih udah ada kabar nih gitu kan." Terus belum sempet dia mau bales lagi nih, karena udah ngelihat ada tanda-tanda centang biru dari WA dia ke si Raka. Terus tiba-tiba ada telepon masuk dengan nomor yang berbeda. Terus dan kalian tahu siapa yang nelpon? Yang nelpon itu ngabarin bahwa Raka itu udah kecelakaan saat keluar dari bandara. Dia itu ditumbur sama mobil. Raka itu langsung meninggal dunia. Jadi kebayang dong si Ayu ngedenger kabar itu kayak udah nggak tahu mau gimana. Kayak dia ada rasa penyesalan, dia sedih, pokoknya udah nggak karuan, dia udah nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma terpaku, dia cuma diem, dia cuma pengen bergegas cepat, pengen ke Semarang nemuin keluarganya si Raka. Oke, karena dia udah nggak sabar, pengen cepet-cepet ke Semarang. Pokoknya dia tuh sepanjang jalan tuh cuma bengong. Dia tuh kayak udah nggak tahu mau gimana. Ibunya aja cuma bisa diem, cuma bisa nenangin si Ayu. Penyesalannya si Ayu di sini tuh cuma satu sih. Ketika si Raka ngomong, "Yu, gue sayang sama elu." Si Ayu ini bener-bener kayak nggak ngerespon gitu loh. Karena gengsi. Padahal ya si Ayu ini sebenarnya sayang sama dia, tapi ya gimana ya, udah terlanjur. Terus sesampainya dia di Semarang, ya udah dia langsung ke makamnya si Raka. Dia udah urusan udah kelar, dia langsung pamitan sama Pak D sama budenya si Raka, dan dia nggak mau lama-lama di sana. Dia pengen cepet-cepet pulang ke Bogor. Pas dia udah sampai Bogor, dia langsung menuju ke rumahnya. Di situ dia langsung masuk kamar. Dia naruh gitar itu di atas meja yang biasanya dia taruh gitarnya. Dan ketika dia setelah nyarok gitar itu, dia nanya, "Kak, lo masih di sini kan? Lo masih jadi bagian dari debu-debu itu kan, Kak? Kak, gue mau lo tetap di sini. Jangan pergi ya, Kak." Tepat 11 malam. Dan tiba-tiba gitar itu bunyi. Ting. Oke guys, segitu aja cerita dari Raka dan Ayu. Ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!